ada kata-kata tentang zaman saat ini yang susah. Kisah Para Rasul pasal 15. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Jahat, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat semua Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, malam Pak Daud, kita membahas apa Pak yang hangat-hangat Pak Daud? Apa yang sekarang berita terhangat, Thomas? Tentang ini Pak Daud, sekarang Jakarta ada rahasia barang-barang impor Pak Daud. Ya kan, itu pertama tuh Pak, lagi hangat sekali Pak. Kan itu perlu ditertibkan juga sih Thomas. Karena kalau import ilegal kan merugikan negara. Betul Pak Daud, saya sepakat. Dan yang kedua, merusak harga yang ada dalam negeri. Betul Pak Daud. Terutama yang pabrik atau produksi manufaktur yang ada di dalam negeri. Betul Pak Daud. Nah, perlu Thomas tahu. Ya Pak Daud. 10 tahun ke depan nanti Cina akan menguasai ekonomi Indonesia. Hanya Indonesia Pak, global dunia Pak Daud? Kan saya bicara untuk Indonesia. Untuk Indonesia Pak Daud ya. Wah, menguasai dalam hal apa aja Pak Daud? Sektor yang berhubungan dengan industri, baja, metal. Ya seperti aluminium, nikel. Nah, pengolahannya akan dikuasai Cina. Wow, ya Pak Daud. Itu 10 tahun ke depan. Termasuk IT, cyber. Wah, sekarang ini di dunia Pak, Microsoft dan komputer sedang dihack semuanya Pak, sehingga maskapai banyak yang terganggu untuk jadwal penerbangan dan check-innya Pak Daud. Jadi ini nanti akan terjadi yang namanya itu Cina itu menguasai di cyber IT. Wah,
di Indonesia. Cina udah Karena menguasai harga lebih banyak murah. ilmu pengetahuan Pak ya. Karena harga lebih murah Lebih murah, dan terjangkau terjangkau, dan tidak kalah bagusnya. nggak lebih bagusnya. Termasuk mobil-mobil listrik Pak Daud ya, sudah menguasai di Indonesia Pak. Nah itu udah arah kan Sudah Thomas. arah betul Pak Daud. Mobil listrik banyak yang masuk Indonesia, bahkan yang hybrid banyak yang sangat murah. Bahkan ada mobil yang sangat keren Pak Daud ya, menguasai Indonesia. Nah sehingga Thomas saat ini kenapa saya berkata semua yang ada berkat harus beli tanah? Beli tanah. Karena harga tanah akan naik terus Thomas. Wah, harga Terutama tanah naik. nanti setelah tahun 2027. Setelah 2027 harga naik. Berarti harga untuk tanah orang meninggal juga naik juga Pak Daud ya. Tanah Kuburan pemakaman. aja mahal Thomas. Ya. Kuburan aja mahal. Iya Pak. Apa ini yang di Bekasi Pak Daud? Sekarang saya kasih tahu Thomas. Iya Pak Daud. Misalnya gaji UMR. Udah yang paling tinggi dah. Kita ngomong 5 juta. 5 juta. Ya. 5 juta lebih dikit lah ya. Iya. Dia nabung 10 tahun. Nah, 5 juta kali 1 tahun berarti 60 juta. Betul. Kali Itu 5 tidak tahun. makan, tidak minum loh Thomas berarti. Oh, tidak makan, tidak minum ya. 5 juta kali jadi 30 juta setahun ya. Berarti 60 juta. 60 juta setahun. 10 tahun berapa? 600 juta. 600 juta. Oke. Mau beli properti 500 juta. Hari ini 500 juta tidak bisa kebeli Thomas. Kenapa? Dia nabung 10 tahun lagi, harga properti udah naik. 2M lebih. Sekarang aja tanah semeter udah 10 juta Pak. Cari rumah yang RSSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor susah. Susah sekali. Itu aja harganya udah untuk buruh untuk dapat susah. Makanya kan saya nyuruh dari tahun 2001 beli tanah. Betul. Betul Thomas? Betul. Nah, dalam tahun depan target pajak pasti perketat dan naik. Perketat dan naik. Apa kisahnya nomor KTP sama dengan nomor pajak ya, NPWP. NPWP, NIK menjadi NPWP. Iya. Iya. Tidak ada yang bisa menipu pada waktu sudah. Ya kan, susah lah. Dan perpajakan nanti ya akan diperlunak yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Wah. Yaitu mantap. pertanian. Pertanian pada waktu ya. Karena supaya diarahkan untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan ya. Kedua adalah peternakan. Peternakan. Jadi Thomas, iya Pak Daud. makanya saya nyuruh semua beli tanah, berkebun dan peternak Pak Daud ya. Karena arahnya demikian. Arah demikian. Berarti kembali ke masa lalu Pak Daud ya. Ya. Nah sekarang ini Pak Daud banyak beredar tentang manusia digantikan dengan robot. Bahkan sekarang ada fenomena robot bisa hamil menggantikan posisi pasangan hidup. Itu bagaimana Pak? Perlu Thomas tahu. Ya. 10 tahun ke depan. 10 tahun kemudian, tahun depan. Penyanyi pencipta lagu saingannya adalah AI. Robot, AI. Termasuk pendeta. Pendeta tergantikan khotbahnya dengan robot Pak Daud. Sudah ada Pak Daud lagi viral. Tetapi pendeta-pendeta ini hanya bisa yang bertahan
yang punya karunia khusus Punya dan karunia khusus, kekhususan. kekhususan Pak Daud ya. Seperti apa Pak Daud? Misalnya tentang kesembuhan, Kesembuhan, tentang karunia urapa, Roh Kudus, urapan Roh Kudus, tentang okultisme. okultisme. Nah, itu tidak bisa diganti pakai AI. Nggak bisa ya Pak Daud ya. Seperti Pak Daud ini nggak bisa diganti pakai robot Pak Daud ya. Tapi kalau pengajaran-pengajaran Tergantikan, bisa robot. bisa robot. Tapi kalau Iya. pelepasan, kesembuhan, ngusir setan, nggak bisa Pak Daud ya. Nah, jadi makanya hamba-hamba Tuhan harus punya karunia khusus Ya. dan kekhususan. Kalau misalnya Pak, mereka ini karunia pengajaran, bisa nggak tiba-tiba berubah jadi karunia kesembuhan, marifat, atau mungkin kayak Pak Daud ini, bisa nggak Pak? Itu maunya Tuhan. Itu mau Tuhan ya. Berarti tahun depan nih kalau robot makin banyak bermunculan nabi-nabi Pak ya, yang kesembuhan macam-macam Pak Daud ya. Dan ingat sekalinya nyanyi juga pakai AI Robot. bisa, bahkan Betul. lebih bagus. Lebih bagus Pak. Nah, Thomas Bisa aja joget-joget. kalah. Kalah. Yes. Jadi ingat, Iya Pak Daud. jadi laki-laki normal susah. Susah. Cari laki-laki normal susah. Susah. Hidup normal susah. Tapi kalau kita anak Tuhan pasti normal. Pasti normal. Pasti nggak susah Pak Daud. Dijaga Tuhan. Amin. Amin. Sekarang bayangin, anak laki-laki aja kemana-mana harus hati-hati kan. Loh kenapa Pak Daud? Homo, Iya Pak Daud. betul? Betul Pak Daud. Ya. Ada homo, gay, waria, lesbi, Transgender. bengkong. Betul? Betul Pak Daud. Jadi cari yang normal Susah. susah. Hidup normal susah. Hidup normal susah. Betul? Betul. Bagaimana Thomas? Luar biasa. Makanya diciptakan robot Pak untuk menggantikan posisi pasangan yang normal Pak Daud. Itu kurang normal, tidak normal. Ya makanya kan fenomena alam apa terjadi seperti di Alkitab Pak. Aduh, Ya robot. bahkan kemarin saya lihat di internet ada yang robot bisa hamil dan hamil di luar kandungan Pak. Ada kayak rahim buatan Pak dan tembus pandang terlihat dari pembentukannya Pak Daud. Aduh, saya kurang tahu. Iya Pak, itu fenomena yang sedang terjadi Pak. Yang jelas, Iya Pak Daud. pengetahuan itu akan sampai puncaknya. Sampai error Pak Daud ya. Kan seperti dalam kitab Daniel kan. Iya. Ya. Yesus berkata apa? Bila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Betul. Betul? Betul, karena semua tergantikan dengan teknologi Pak Daud ya. Ada kata-kata tentang zaman saat ini yang susah. Apa Pak Daud? Bisnis gelap aja susah. Apalagi bisnis terang. Bisnis gelap aja susah, apalagi bisnis terang Pak Daud ya. Tapi anak Tuhan terang pasti dipelihara. Amin. Sekarang gini, PSK, pelacur, Iya, wanita tunasusila, iya. itu ada yang namanya germonya, Germonya, penjualnya Pak Daud ya. ada mucikarinya, ada perantaranya. Ada perantaranya. Sekarang Sekarang udah bisa online semua. Termasuk nanti narkoba juga. narkoba juga bisa online Pak Daud ya. Iya. Jadi judi juga dulu kan ada agennya, Heeh, ada pengepulnya. heeh. Nah, sekarang langsung kan Iya, online. online. Nah, jadi bisnis gelap pun Susah.
Apalagi bisnis terang Pak Daud ya. Ya, kalau kita anak Tuhan, Ya. pasti Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Haleluya. Betul? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Mm-mm. Apalagi Pak Daud yang kira-kira Pak Daud dapatkan yang Pak Daud belum mungkin misteri alam, misteri yang belum pernah Pak Daud ceritakan untuk berbagi untuk bekal ke depan kita Pak Daud. Yang jelas tahun depan resesi ekonomi, Thomas. Tahun depan ini akan dimulai tahun resesi ya Pak ya. Sampai 2026. 2026 kira-kira dari bulan apa Pak dimulai Pak? Menurut prediksi Sekarang Pak Daud. udah mulai toh, Thomas. Oh, sekarang sudah mulai Pak Daud ya. Dengan daya beli masyarakat turun. Ya, bahkan di sekarang banyak perampok-perampok yang tertangkap dari etnis non Indonesia ya. Jadi intinya ke situ, Thomas. Ya, artinya Resesi. kejahatan. Berarti Resesi kalau itu udah terasa. resesi naik meningkat, berarti tingkat kejahatan juga tinggi Pak Daud ya. Wah, hati-hati Gimana? ya. Gimana, Thomas, pandangan saya? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Ini saya ngomong Indonesia aja. Ini saya Pak Daud ya. Tentang 2025 kan sudah saya bicarakan dari tahun 2021, 2022. Betul. Sekarang udah pada terasa. Betul Pak Daud. Thomas sudah terasa belum? Terasa Pak Daud. Kalau saya puji Tuhan, tidak, Thomas. Karena tinggal di Boyolali. Karena saya, Thomas, Ya. Tuhan itu baik. Amin. Dari saya lahir Hah? sampai usia 50 tahun. Ya. Tidak pernah hutang bank sampai detik ini. Wow, luar biasa. 100.000 rupiah pun. Yes. Dahsyat. Nah, Ya. itu semua anugerah, Thomas. Semua anugerah ya. Beli apapun, semua cash ya Pak Daud ya. Semua cash. Kalau belum punya duit, sabar dulu. Kalau belum punya uang, berdoa dan ikat pinggang. Ikat pinggang artinya puasa. Bertahan. Tapi puji Tuhan, saya itu hidup berkecukupan dan selalu cukup. Amin. Jadi tidak pernah namanya kekurangan, kesulitan, Yes. masalah keuangan. Amin. Dahsyat. Ini rencana, Thomas. Siapa Daud? Saya baru mau buat kantor kuasa hukum, Thomas. Pak Daud mau membuat kantor kuasa hukum. Wow. Kenapa? Nah, nanti kita akan ada penayangan di sana nanti, Thomas ya. Di mana Pak? Di Jawa Tengah atau di Jakarta Pak? Di Jawa Tengah, di Solo. Di Solo ya Pak Daud akan buka ya. Oke. Kenapa? Saya masih ingat, Thomas. Jadi ini untuk hukum perdata dan pidana, Thomas. Oh, ini bantuan hukum dalam arti untuk masyarakat menengah ke bawah atau gimana Pak Daud? Ya, ini baru dipikirkan, Thomas. Oke Pak Daud. Karena pada waktu saya mengamankan presiden, menjaga presiden, saya kan berhubungan selalu dengan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, di situ saya lihat hukum itu sangat penting. Nah, setelah saya pertimbangkan, saya pikirkan, makanya saya mulai berpikir untuk buat kantor untuk kuasa hukum. Kantor Tim hukum. untuk kuasa hukum, yes. Hukum perdata dan pidana Pak Daud ya. Iya. Wow, luar biasa. Kapan Pak akan direalisasikan Pak? Ini saya baru membangun kantornya, Thomas. Baru bangun kantornya Pak Daud ya. Ya. Karena Bangun dari awal atau ruko Bapak langsung setting menjadi kantor kuasa hukum Pak?
dari tanah Thomas. Langsung bangun dari awal ya? Iya. Wow, luar biasa. Lantai 2 atau lantai 3 rencana itu. Antara 3 lantai atau 2 lantai Pak Daud ya? Okay. Jadi untuk kantor kuasa hukum. Jadi jemaat Morning Blessing, jemaat Tom Ngopi, Anda bisa nanti kalau perlu bantuan hukum, perlu pencerahan tentang hukum, Anda bisa hubungi Pak Daud Tony nanti, timnya, tim lawyernya Pak Daud ya. Tim lawyernya nanti ada tim khususnya Thomas. Wah, tim khusus ya. Termasuk dulu yang pernah bersama saya waktu zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY ya Pak ya. Jadi betul-betul yang ahli hukum. Ahli hukum. Jadi ahli untuk akta otentik. Yes. Ya. Karena saya lihat banyak kasus-kasus mafia, kasus-kasus hukum di masyarakat, Thomas. Di masyarakat Pak Daud ya. Dan pertama itu, kedua, kan saya dulu ngajar di Akademi Polisi. Ya. Nah, di situ saya mulai paham banyak sekali hal-hal tentang hukum. Iya Pak Daud. Jadi makanya saya berpikir untuk tahun ini buat tim hukum. Buat tim hukum Pak Daud ya. Luar biasa. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan juga ada konsultasi hukum gratis. Ada konsultasi hukum gratis Pak Daud ya. Rencana gitu. Rencana begitu Pak Daud ya. Dahsyat. Supaya untuk berguna bagi masyarakat. Amin. Amin. Karena itu kan baru rencana Thomas. Baru rencana ya. Nanti Tuhan yang tentukan Pak Daud ya. Santai-santai aja Thomas. Santai aja dulu. Oke, mungkin firma nanti Thomas. Bukan LBH dulu. Firma dulu. Oh, firma dulu ya Pak Daud ya. Gak apa-apa Pak Daud. Yang penting jadi berkat buat bagi yang membutuhkan bantuan hukum yang benar-benar mungkin terjangkau Pak Daud ya. Ya. Kalau bagaimana kalau yang tidak mampu Pak, yang mungkin jadi korban hukum yang benar, jadi berhadapan dengan mafia Pak Daud ya. Nah, waktu itu Edi Wibowo almarhum melatih dan mendidik saya untuk masuk ke satu keluarga yang kena masalah dengan mafia. Saya tidak boleh bergerak atau bertindak, tapi hanya melihat. Hanya melihat. Dan mengetahui. Dan mengetahui Pak Daud ya. Bagaimana mafia bekerja. Bagaimana mafia bekerja. Wow. Nah di situ tahun ini saya baru berpikir untuk membangun tempat bantuan hukum. Kuasa hukum, tim hukum. Pasti yang saya pilih yang hukumnya, lawyernya pasti yang sudah terbaik. Terbaik. Yang sudah punya pengalaman di bidangnya Pak Daud ya. Haleluya. Mungkin juga nanti yang ada yang dari tim elang dulu. Tim elang dulu Pak Daud ya. Pak Daud punya 20 tahun lalu ya Pak Daud ya. Luar biasa. Karena mereka kan sudah di lapangan. Di lapangan Pak Daud ya. Wah dahsyat. Ini kira-kira kapan Pak Daud punya rencana untuk merealisasikan Pak Daud punya lembaga bantuan hukumnya Pak Daud? Rencana penting bangunan selesai dulu. Ya kira-kira setelah Oktober. Oh berarti ini Pak Daud sudah lagi bangun Pak Daud ya? Iya. Wow. Berapa tingkat Pak? 2 atau 3 tingkat nih? Mungkin 3 ya. 3 tingkat ya. Kalau nggak 2 ya 3 lah. Wow, dahsyat. Dahsyat. Kita semua dukung saudara ya, bahwa pembangunan sedang dimulai, pembangunan untuk bantuan hukum dan segera bisa selesai dan semua lancar dan sehingga menjadi berkat solusi bagi yang berhubungan dengan hukum Pak Daud ya.
Karena tahun depan kan banyak masalah-masalah hukum. Banyak masalah hukum ya. Wow. Dahsyat. Padahal Pak Daud nggak sekolah hukum Pak Daud ya, tapi karena pengalaman dari Wampinpres, pengalaman dengan istana, dengan jenderal, banyak hal yang Pak Daud dapatkan sehingga ingin punya kerinduan membantu secara hukum Pak Daud ya. Tim hukum ini nanti akan bergerak. Iya. Dahsyat. Oke, ada lagi Pak Daud? Saya rasa cukup Thomas. Cukup ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Bakti, siapa nih peserta pertama? Michelle Salim, Surabaya. Silakan bertanya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 15. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku." Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat
di rumah-rumah ibadat. Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka.